Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang terdekat, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare, berkah dalem. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, satu hal yang saya renungkan adalah Yesus tidak terikat pada pujian. Yesus tidak bangga akan mujizat yang ia lakukan. Tetapi Yesus tahu apa yang dia peroleh, apa yang dia lakukan adalah kehendak Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bagaimana dengan kita? Ketika kita punya kedudukan, ketika kita punya posisi dalam lingkup masyarakat atau dalam usaha, dalam satu perusahaan, apakah kita juga punya kerendahan hati? Bahwa yang kita cari itu bukan kedudukan, tetapi justru dengan kedudukan yang ada, kita mau melayani orang lain dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kisah tadi, ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Lalu mereka menyampaikan kepada Yesus. Yesus tidak menolak. Yesus mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kegelisahan hati mereka. Lalu Yesus datang dan menyembuhkan ibu mertua itu. Bapak, Ibu, mungkin saat ini Anda sedang sakit. Anda sedang punya pergumulan yang berat. Ketika Anda datang kepada Tuhan menyampaikan segala permohonan-permohonan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Dia juga akan datang untuk mengunjungi Anda. Dia juga akan membantu Anda dalam setiap pergumulan dan persoalan yang ada dalam kehidupanmu. Maka percayalah, Tuhan tidak meninggalkan Anda. Tuhan ada saat ini. Tinggal bagaimana kita merasakan bahwa Dia Allah yang baik, Allah yang berjanji dan tidak akan pernah melupakan janjinya. Maka banyak orang datang kepada Yesus, membawa orang yang begitu banyak punya sakit dan penyakit.
Mereka semua disembuhkan. Yesus tidak mencari pujian. Setelah itu Yesus pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Oh, luar biasa. Sungguh luar biasa. Sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, dia tahu kapan dia harus bersyukur, kapan dia harus menimba kekuatan. Orang tidak bisa berbagi kalau orang tidak punya sesuatu. Yesus percaya bahwa semua mujizat yang dia lakukan berasal dari Bapanya. Maka dia harus terus menjalin intimasi dengan Bapanya, kedekatan dengan Bapanya, agar dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapanya. Maka dia mengatakan tadi, ketika murid-murid datang dan mengatakan, banyak orang mencari engkau. Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat yang lain. Karena di tempat-tempat yang lain aku harus memberitakan Injil. Yesus tidak terpaku pada kenyamanan. Yesus tidak terpaku pada pujian orang. Yesus tidak terpaku pada pencaharian orang karena mujizat yang dia lakukan. Tidak. Dia berani meninggalkan itu. Karena bagi dia, semua orang harus selamat. Semua orang harus mendengarkan firman Tuhan. Maka dia mengatakan kepada murid-murid, mari kita pergi ke tempat yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Apakah kita juga berani meninggalkan kemapanan kita untuk mencari sesuatu yang lebih baik? Meninggalkan kemapanan pribadi, lalu mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak terpaku pada pujian orang, pada ketenaran pribadi kita, tidak. Tapi kita juga harus melaksanakan panggilan hidup kita masing-masing, supaya dimanapun kita berada, semakin banyak orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak Anda semua, kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita juga berani meninggalkan kenyamanan pribadi kita, lalu berjuang untuk selalu berdoa. Dalam kedekatan kita dengan Tuhan, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan punya rencana bagi hidupmu dan hidupku. Bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan? Kita harus pergi ke tempat yang sepi dan mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita harus berdoa, Bapak Ibu. Doa itu memampukan kita untuk bisa melakukan apapun, untuk bisa menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Doa menguatkan kita. Semakin kita tidak berdoa, semakin kita tidak berdaya. Doa itu seperti Anda ambil air dan menyiram tanaman. Tanaman kalau tidak disiram dia akan mati. Anda menyirami tubuh Anda, hidup Anda dengan berkat-berkat dari Tuhan, dengan doa yang kau lakukan. Maka berkat-berkat yang Ia janjikan boleh Anda dan saya rasakan dalam kehidupan kita. Mari, kita boleh bekerja keras, kita boleh mencari uang, kita boleh mengumpulkan sebanyak mungkin harta. Tapi jangan pernah lupa untuk ambil waktu sejenak, bersyukur akan apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat itu patut kita kembalikan kepada Tuhan. Maka di tempat lain pun kita harus mewartakan keselamatan itu sendiri. Percaya Bapak Ibu, siapapun Anda, ketika Anda mengikuti Tuhan, Tuhan punya rencana di balik setiap kelemahan Anda. Tuhan pakai kelemahan untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir dan menguatkan kami ketika kami mengalami ketidakberdayaan dalam kehidupan kami.
Hari ini Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu. Untuk sesibuk apapun waktu yang kami berikan untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk sesama kami harus duduk mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu mendekatkan diri kami kepadamu dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, orang-orang yang tidak sempurna ini, agar kami juga mampu meninggalkan kemapanan diri kami untuk terus mewartakan kerajaan-Mu, membawa keselamatan bagi semua orang yang merindukan Engkau. Berkatilah semua orang yang bekerja untuk kemanusiaan. Semoga mereka juga tetap bekerja tanpa kenal lelah dan membawa semakin banyak jiwa untuk sampai kepada keselamatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.